Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Para hadirin, ikhwati fid din wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sudah masuk di tanggal 29 dari bulan Zulhijjah 1446 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melanjutkan pelajaran kita. Insyaallah kita akan membahas dan melanjutkan kembali pembahasan Raqaiz fi Tarbiyatil Abna karya Syekh Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala wara'ah. Di kesempatan yang lalu kita sudah membahas pilar yang kelima, yakni ar-rifqu war-rahmah. Bahwa di antara pilar kesuksesan di dalam mendidik anak adalah kelemah lembutan dan juga kasih sayang. Bahkan para ulama menegaskan bahwa lemah lembut itu merupakan rukun ya di dalam tarbiyah. Artinya sesuatu yang harus ada di dalam dunia pengasuhan. Karena dengannya anak itu akan menjadi dekat, merasa nyaman ya terhadap pendidiknya. Terkhusus adalah kedua orang tuanya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, beberapa dalil sudah disampaikan di dalam poin ini, dan kita juga sama-sama memahami bagaimana para nabi dan rasul ketika memberikan pendidikan kepada anak-anaknya itu dengan ar-rifqu wal-lin, ya, dengan kelemah lembutan. Ya, di antaranya adalah lemah lembut dalam bertutur kata. Nabiullah Ibrahim alaihi salam ya ketika memberikan nasihat kepada anaknya, ya sapaannya itu sapaan yang menyejukkan. Ya sapaan yang menggambarkan bahwa beliau ini sangat lemah lembut kepada anaknya. Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, berarti kepada Nabi Ismail alaihi salam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa menurut pendapatmu. Ada kalimat ya bunayya. Ini kalimat sapaan yang menunjukkan kelemah lembutan. Pun demikian Nabiullah Ya'qub alaihi salam di surat Yusuf ayat yang kelima, ya saat Nabiullah Yusuf alaihi salam menceritakan tentang mimpinya. Apa kata Nabiullah Ya'qub? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar. Mereka akan membuat makar untuk membinasakanmu. Nabi Nuh alaihi salam ya saat kemudian beliau memberikan nasihat, teguran kepada anaknya,
yang Allah kisahkan di surat Hud ayat 42. Beliau juga menyapanya dengan kalimat ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir. Jadi para nabi dan rasul mencontohkan ini, ya. Termasuk Luqman Al-Hakim di poin berikutnya yang sebagiannya sudah kita bahas. Luqman Al-Hakim ketika menasihati anaknya juga demikian. Ya bunayya aqimis shalah, ya bunayya la tusyrik billah. Ya. Kalimat ya bunayya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang makna atau kata asalnya adalah ibnun. Ya, ibnun itu artinya anak. Kemudian kalimat ibnun ini ditasghir, ya. Ditasghir, dijadikan bentuk kecil. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya, sehingga jadinya adalah ya bunayya. Ini bentuk tasghir yang menunjukkan makna keakraban, gitu ya. Sehingga kalimatnya menjadi ya bunayya. Kalimat ya bunayya ini ya di antara sapaan yang penuh dengan kelemah lembutan dan kehangatan, keakraban. Dari kata ibn, ya ibni, ya. Kemudian diganti jadi ya bunayya. Ya bunayya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian pilar yang berikutnya adalah an-nushu wa taujih. Nasihat dan juga arahan. Di pembahasan yang terdahulu kita sudah membahas ya bagaimana nasihat dan juga arahan yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim ya terkait dengan keadaan beliau yang mendidik anak-anaknya, dimulai dari perkara-perkara mendasar di dalam agama ini. Ya, pembahasan tentang akidah, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Kemudian ya bunayya aqimis shalah, ya. Aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ini pendidikan salat. Kemudian pendidikan akhlak, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, dan seterusnya. Ini sudah kita bahas. Berikutnya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di sini Syekh hafizahullahu taala beliau melanjutkan, sungguh para nabi dan orang-orang saleh telah menempuh metode ini sebagaimana wasiat yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub alaihi wassalam, yakni di surat Al-Baqarah ayat 132 133. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dan Nabiullah Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Ya'qub. Ibrahim berkata, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Ini wasiat yang begitu besar ya dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Demikian pula Nabiullah Ya'qub kepada putra-putranya, anak keturunannya, agar istiqamah, berpegang teguh dengan dinul Islam sampai diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan tanda-tanda kematian? Yakni ketika beliau berkata kepada anak-anaknya, "Madza ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kamu sembah sepeninggalku? Qalu na'budu ilahak. Ya, maka mereka menjawab, kami akan menyembah Rabbmu.
menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, yakni Allah Azza wa Jalla, ilah yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Rabbul Alamin juga menyanjung Nabiullah Ismail alaihi salam karena beliau memerintahkan keluarganya melaksanakan salat dan membayar zakat. Artinya ini taujih, nasihat, arahan yang terus-menerus disampaikan oleh orang tua kepada putra-putranya, dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Di sini Nabiullah Ismail alaihi salam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Dan beliau menyuruh keluarganya untuk salat dan untuk menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjaga salat-salat fardu dan memerintahkan hal itu juga kepada keluarganya serta memotivasi mereka agar senantiasa melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu di dalam mengerjakannya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, antum perhatikan di sini nasihat-nasihat tentang akidah, nasihat-nasihat tentang ibadah salat ini sering diulang-ulang ya di dalam Al-Qur'an juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan betapa besarnya ya perkara ini. Maka orang tua juga mesti memahami skala prioritasnya. Ajarkan perkara-perkara yang mendasar di dalam agama ini terkait dengan arkanul iman, terkait dengan arkanul Islam ya, dan hal-hal yang menjadi pondasi dasar di dalam agama ini. Artinya ya perkara-perkara tadi ya, ini perkara-perkara mendasar yang jangan sampai kita sendiri juga anak keturunan kita, pasangan kita jahil terhadapnya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Termasuk juga memberikan nasihat dan arahan kepada anak-anak, yakni orang tua menjauhkan mereka dari segala apa yang dapat merusak akhlak dan juga agamanya. Di sini beliau memberikan contoh ya seperti mendengarkan nyanyian-nyanyian ya. Kemudian saluran televisi yang berbahaya, alat-alat yang diharamkan. Begitu pula ia memberikan peringatan kepada anak-anaknya untuk tidak pergi ke tempat-tempat yang melalaikan, tempat-tempat yang diharamkan. Nah, ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tugas dan tanggung jawab kedua orang tua ya terhadap anak-anaknya. Bagaimana keduanya senantiasa memberikan nasihat dan juga bimbingan tanpa henti dan tanpa jemu kepada anak-anaknya. Tentu disesuaikan dengan kondisinya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Karena di dalam memberikan bimbingan, taujih dan juga nasihat itu ada seninya. Kita sudah sampaikan bahwa isi tarbiyah itu kan antara awamir dan nawahi. Perintah dan larangan kan di dalamnya begitu. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam meluruskan kesalahan. Yang pertama, ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan kesalahan itu dengan langsung mengarahkan. Contoh ya, beliau pernah terapkan ya poin ini kepada sahabat yang mulia Umar bin Abi Salamah yang saat itu makan dengan adab yang kurang baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau langsung meluruskan kesalahannya ya dengan langsung mengarahkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ghulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalika." Ini Nabi langsung mengarahkan. Ya ghulam sammillah. Wahai nak, sebutlah Allah, sebutlah nama Allah ya ketika engkau mau makan.
Samillah. Sebut dulu nama Allah sebelum makan. Maksudnya mengucapkan basmalah, bismillah. Kemudian kata Nabi, wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika, dan makanlah dari yang terdekat, ya, dari yang terdekat dari kamu. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini sebetulnya adab yang mendasar urusan makan. Dan kaum muslimin seharusnya tidak lagi keliru dalam masalah ini, kan begitu. Ini diterapkan oleh Nabi SAW ya untuk langsung mengarahkan. Sebagian sahabatnya yang saat itu masih belia. Sambillah, baca bismillah dulu. Kalau sekarang ada ritual wajib sebelum makan tuh ngapain? Difoto dulu kan. Tar, foto dulu. Bismillahnya lupa. Habis difoto langsung saja rebutan makan. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Samillah, sebut nama Allah sebelum makan. Kemudian makan dengan tangan kanan. Ini juga sama berlaku untuk minum. Sebelum minum bismillah, kemudian minumlah dengan tangan kanan. Baik, para jamaah, ya. Kadang saya pernah melihat gitu ya. Ada jamaah di pengajian, kadang di sebagian pengajian kan dibagi apa ini? Air kemasan gelas itu. Ada sebagian dengan entengnya minum pakai tangan kiri. Ini di pengajian, gitu ya. Ini harus diingatkan. Maaf Pak, tangan kanan minum. Baik, bagaimana yang di luar pengajian? Ada jamaah cerita ke saya, Ustaz kenal Ustaz Fulan? Kenal, kenapa? Tolonglah tegur. Kenapa Pak? Kalau makan atau minum tuh sering tangan kiri. Baik, para jamaah. Ini Ustaz gitu ya. Dan saya tahu Ustaz itu kidal begitu ya. Baik, para jamaah. Baik, ya kalau urusan makan, ya kidal tidak kidal kan tetap petunjuk nabinya. Makan pakai tangan kanan, minum juga pakai tangan kanan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah ini mestinya ya kita mengikuti adab yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kul mimma yalik, makan dari yang terdekat. Jadi jangan sampai dalam urusan makan hilang sunnahnya begitu. Apalagi makanannya enak begitu ya. Barakallahu fikum. Kalau di dunia santri ya, kalau pas makan enak tuh biasanya Senin Kemis. Kan makannya pakai nampan, ikhwan. Itu mata meleng sedikit, lele sudah hilang, gitu. Makanya ya memang menerapkan ilmu itu, mengamalkan ilmu, ini kaitannya dengan hidayah. Saya kira dalil-dalilnya pada paham semua, sudah hafal itu dalil-dalilnya. Mereka sudah ngerti ilmunya. Namun para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya, dari sisi menerapkan, mengamalkan, ini kan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau langsung meluruskan kesalahan dengan langsung mengarahkan. Nabi juga terkadang meluruskan kesalahan itu dengan isyarat. Tidak bicara tapi langsung berisyarat. Ini pernah terjadi ya, suatu ketika Al-Fadl bin Abbas yang sedang waktu itu membersamai Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fadl bin Abbas ini terkagum-kagum dengan kecantikan ya seorang wanita dari suku Khath'am yang saat itu sedang meminta fatwa kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memundurkan tangannya ya sambil memegang dagunya dan dipalingkan wajahnya. Tidak bicara Nabi, tapi langsung dengan isyarat. Ya. Barakallahu fiikum. Nah, bisa nanti dipraktekkan ya. Kalau ada teman antum, ada wanita lewat, ngikutin begitu. Kepalanya dibalikin gitu. Oh bisa patah ya. Maksudnya dagunya dipalingkan. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya biasanya istri kalau jalan sama suami kan gitu.
Ada yang bening-bening gitu ya. Istrinya ngomong-ngomong di belakang. Mas, matamu itu. Baik, para jamaah. Nah, itu ya bagian daripada nasihat, ya, bagian daripada arahan. Nabi pernah melakukan itu. Ya, beliau memalingkan, ya, memegang dagunya Fadl bin Abbas, kemudian dipalingkan supaya tidak melihat wanita yang sedang meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Meluruskan kesalahan yang dilakukan Nabi kadang juga langsung dengan teguran yang keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mempraktekkan ini kepada sahabat yang mulia Abu Dzar. Beliau memberikan teguran yang keras dengan mengatakan, "Ya Aba Dzarrin, a'ayyartahu bi ummi?" Wahai Abu Dzar, apakah engkau mencelaknya dengan menjelek-jelekan ibunya? Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah lelaki yang pada dirimu masih terdapat sifat jahiliyah. Ditegur keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwan, ya, kalau ada masalah sama orang jangan bawa-bawa orang tuanya. Kenapa? Karena lawan kita pasti akan menjelekkan orang tua kita dulu. Biasanya yang modelnya begitu siapa, Pak? Yang kalau bertengkar, berseteru itu suka bawa bapaknya, ibunya. Ya. Kamu bapakmu miskin, begitu kan? Bapakmu jelek, tukang rongsok. Baik, para jamaah, itu biasanya siapa yang begitu? Anak-anak kecil. Nah, ini kalau dilakukan orang dewasa, ya itu namanya masa kecil kurang bahagia. Misalnya kecil yang belum balik, yang sedih gede-gede gini, gitu kan? Ya walaupun itu tetap orang tua mesti mengarahkan, tidak boleh begitu. Karena kalau kita menjelekkan orang tua saudara kita, maka biasanya dia akan membalas menjelekkan orang tua kita. Artinya sama saja kita tidak menjaga orang tua kita, tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga ya keduanya menjadi bahan olokan, bahan ejekan. Maka di sini Abu Dzar ditegur sangat keras. Ya. Apakah engkau menjelek-jelekan ibunya? Ya. Sesungguhnya engkau adalah lelaki yang pada dirimu masih ada sifat jahiliyah. Ini orang-orang jahiliyah yang biasa begitu. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nabi suatu ketika juga pernah melemparkan cincin emas yang dipakai oleh seorang sahabat. Karena laki-laki tidak boleh pakai emas. Copot oleh Nabi, dilemparkan. Sebagai apa? Ya bentuk peringatan keras. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah meluruskan kesalahan dengan cara menghajar. Menghajar itu memboikot, mendiamkan. Ini pernah terjadi kepada para sahabat. Sebagian sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Ya, di antaranya Ka'ab bin Malik, ya, termasuk dari sebagian sahabat yang tidak ikut perang Tabuk adalah Ka'ab bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghajarnya sampai 50 malam, ya. Sehingga akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka ini. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, terkadang ya hajar itu dibutuhkan, ya, sebagai efek jerak. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nabi juga kadang meluruskan kesalahan dengan darab, yakni pukulan. Ya, hadisnya jelas ya. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in sinin, ya, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat saat usianya 7 tahun. Diberi kesempatan ya sampai usia 10 tahun. Harapannya jelas ya. Tentang waktu untuk mentarbiyah, menanamkan karakter ibadah kepada anak ini, yaitu sekitar 3 tahunan, dari 7 sampai 10 tahun. Ya, sehingga diharapkan di usia 10 tahun itu karakter ibadahnya itu sudah tumbuh pada anak. Ya, sehingga ini menjadi persiapan yang baik saat anak itu nanti menginjak usia akil balik.
Kan banyak Pak orang yang sudah akil balik tapi karakter ibadahnya tidak tumbuh. Barangkali orang tuanya menyia-nyiakan waktu keemasan ini yang seharusnya di usia itu tumbuh karakter ibadahnya. Kenapa sholat? Karena sholat ini ibadah yang paling utama. Yang kata Nabi, ketika baik sholat seseorang, maka baik pula seluruh amal yang lainnya. Kan begitu. Ini kalau dilewatkan sama orang tua, ya jangan kaget kalau anak sudah usia SMP, sudah usia SMA, belum ada kesadarannya untuk mengerjakan ibadah sholat. Bahkan mohon maaf, banyak orang yang sudah kepala 4 saja, belum ada kesadaran. Ada yang begitu Pak? Padahal 10 tahun orang tuanya boleh mukul. Kalau 40 tahun belum sholat, anaknya diapain tuh? Dibawa ke barak gitu. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ada orang kepala 4, kepala 5, karakter ibadahnya tidak pernah numbuh. Ya. Kalau diajak sholat, tidak usah cerewet kamu. Allah aja nggak cerewet. Begitu para jamaah. Nah ini barangkali orang-orang tua ini melewatkan masa-masa keemasan itu. Ya, yang seharusnya sudah tumbuh di usia itu. Usia 7 sampai 10 tahun. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di usia 10 tahun orang tua punya hak untuk memberikan pendidikan berupa pukulan ketika anak itu tidak mau sholat. Dan biasanya kalau diaplikasikan dengan tepat, dengan baik, insya Allah 3 tahun itu Pak, itu waktu yang cukup untuk kemudian tumbuh pada diri anak karakter ibadahnya. Ya, sehingga pukulan itu mungkin tidak terjadi. Namun taruhlah itu terjadi, anak di usia 10 ternyata juga belum mau sholat, orang tua berhak untuk memberikan pukulan. Ya tentu dengan catatan begitu ya. Jadi boleh memukul itu bukan anak dijadikan samsak gitu. Dipukul sembarangan saja. Ya mentang-mentang bapaknya jago karate kan begitu. Tidak boleh. Apalagi di masa-masa ini, ya dikit-dikit kan gampang dilaporkan nanti KDRT apa macam-macam. Ya, ada HAM. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi boleh mukul itu ya ketika cara-cara sebelumnya sudah diterapkan betul-betul. Kemudian juga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidak boleh mukul saat kemarahan memuncak. Kenapa? Karena kalau orang tua mukul anak ketika kemarahannya memuncak, biasanya tidak punya kontrol yang baik. Namanya orang sedang marah. Ya. Bisa jadi niatnya mukul saja, ternyata akibat pukulannya karena dia mukul saat kemarahannya memuncak. Bisa jadi anak itu langsung tiba-tiba ya tergeletak mati. Bagaimana kalau begitu? Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tentu tenaga orang tua lebih besar daripada tenaga anak. Maka perhatikan, jangan memukul anak saat kemarahan memuncak. Khawatir kita nggak punya kendali, nggak punya kontrol yang baik. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jangan memukul di area wajah, nggak boleh. Wala tadribil wajah, ya, apalagi termasuk ke istri. Ke istri kan ada ya, ada hak suami itu mukul istri. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna, kan begitu. Dinasehati dulu istri itu ketika ada nusyuz pada dirinya, pembangkangan, kedurhakaan. Nasehati dulu. Tidak mempan dinasehati, dihajar. Dihajar itu ditinggalkan dari tempat tidurnya. Dia tidur di kamar 1, kita tidur di kamar 2. Ya, tidur di ruang tamu. Yang penting jangan tidur di tempat istrinya orang, gitu ya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Menghajar dia di tempat tidurnya. Kemudian wadribuhunna, kalau itu tidak mempan, maka boleh suami itu mukul. Tapi tadi catatannya, ya, mukul itu tidak boleh saat kemarahan kita memuncak. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah,
Jangan memukul di wajah, wala tadribil wajah kata Nabi. Jangan mukul wajah. Berarti nampar itu boleh enggak, Pak? Suami ini istrinya mucil misalkan, ditampar. Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena nampar itu di mana? Di wajah. Nampar itu di wajah. Berarti tidak boleh. Ya. Ditampar tidak boleh. Tidak boleh di wajah. Kemudian tidak boleh di perut. Tidak boleh di perut. Karena ini rawan gitu ya. Di sini banyak organ yang vital, ada ginjal, ada lambung, macam-macam gitu ya. Ada teman saya para jamaah dioperasi usus buntu. Ya bukan karena makan biji-bijian, bukan. Tapi dia pernah mulakamah. Mulakamah itu apa? Sparring begitu. Ikutan bela diri, sparring, pernah ketendang ininya. Usus buntu, akhirnya harus dioperasi. Jadi hindari perut. Kemudian dada. Karena di sini ada organ pernapasan, ada jantung. Barakallahu fikum. Di sini juga ada tulang rusuk. Ya, apalagi mukulnya tanpa batasan, bisa jadi patah tulang rusuknya, kemudian nusuk jantungnya, selesai sudah. Ya. Maka pukullah di area-area yang memang ya bisa kita mukul di situ, yang banyak dagingnya. Istri saya gemuk, Ustaz, daging semua. Baik, ya di betisnya begitu ya, di pahanya, bagian belakang. Dan mukulnya pun ya dengan aturan gitu, dengan batasan. Intinya itu sebagai tarbiyah. Ya. Maka hindari mukul wajah, mukul dada, kemudian mukul perut. Ya. Bahasanya dorban ghair mubarrih. Ya, bukan pukulan yang mencacati dan melukai. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, anak ketika melakukan kesalahan itu bukan langsung dipukul, ya, tapi ditempuh ya prosedurnya, dinasehati dulu, begitu ya. Dinasehati dulu, diberi kesempatan dulu, ya. Diajak untuk bertaubat dari kesalahannya, kembali ke jalan yang benar. Ya, semoga dengan tahapan-tahapan itu sebelum ke tahapan memukul, anak itu bisa kembali ke jalan yang benar. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian juga bedakan pukulan kepada anak yang belum balik, ya, dan juga pukulan kepada anak yang sudah balik. Baik. Nah, itu beberapa catatan yang disampaikan para ulama ya terkait dengan mengarahkan dan juga memberikan nasihat. Baik. Berapa menit lagi? Berikutnya pilar yang ketujuh, sisa 2 poin lagi ya, ke-7 dan ke-8. Ini kita bahas di kesempatan berikutnya saja insyaallah taala. Masih ada 1 pertemuan. Nanti di pilar ke-7 al-jalis as-salih. Berusaha mengarahkan anak untuk bisa berteman dengan teman-temannya yang baik, teman-temannya yang saleh. Kemudian pilar ke-8 al-qudwatul hasanah, ya. Memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita. Dan itulah sejatinya inti daripada tarbiyah, ya, memberikan keteladanan kepada anak-anak. Baik para jamaah, 2 poin ini insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Baik para jamaah, sampai di sini saja pelajaran kita, semoga bermanfaat. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.